pertama, keberangkatan. Ya, sorak-sorai suara anak muda saat melempar toga ke arah langit sebagai ungkapan bahagia atas diwisudanya mereka. Ya, hari ini adalah hari bersejarah bagi beberapa anak muda yang menuntut ilmu di sebuah universitas negeri ternama di kota Makassar. Para anak muda jurusan ilmu teknologi yang sudah mengenyam pendidikan selama 3 tahun itu, hari ini benar-benar telah merasakan salah satu hasil kerja kerasnya. Rencana-rencana indah untuk merangkai masa depan sudah mereka pikirkan matang-matang, termasuk 3 orang pemuda di antara anak-anak itu. Mereka adalah Kusuma Jati Pandayu, Miko Ardiansyah, dan Abimanyu Yudis. 3 pemuda yang sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMA itu, juga mempunyai rencana besar untuk masa depan mereka masing-masing. Dan sebelum mereka berpisah karena mengejar impian, mereka berencana akan menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari di Pulau Bali. 3 pemuda yang akrab karena game online itu memang sengaja merencanakan liburan bersama sejak 1 tahun yang lalu. Mereka bahkan rela menabung bersama agar mimpi mereka jalan-jalan ke Pulau Bali bisa terwujud. Wajar mereka melakukan cara seperti itu karena mereka bukan anak sultan. Mereka hanya pemuda yang punya mimpi, punya khayalan, dan pastinya punya cita-cita. Tapi mereka pemuda yang minim duit. Dari ketiga pemuda tersebut, yang paling menonjol adalah Miko. Pemuda hitam manis dengan tato abstrak di lengannya ini memang terkenal playboy dan juga mesumnya. Wajahnya yang rupawan jelas saja menjadikannya salah satu idola kampus. Dan hampir tiap bulan dia selalu terlihat menggandeng wanita yang berbeda. Tapi sayang, pikirannya yang mesum tidak bisa dia eksploitasikan secara langsung. Dari sekian banyak mantan pacarnya, dia baru 2 kali bercinta dengan 2 wanita yang berbeda dan keduanya bekas pakai orang. Yes, akhirnya kita bisa ke Bali, gengs. Seru Jati begitu mereka selesai melakukan berbagai prosesi kelulusan. Dan kini mereka memilih nongkrong di bawah pohon besar tak jauh dari kampus mereka. Yoi, akhirnya bisa lihat bule-bule buhay di pantai. Balas Miko sangat bersemangat sembari menyalakan rokok merah gedung garam yang tinggal sebatang di dalam bungkusnya. Astaga, nih bocah mikirnya bule mulu. Kebanyakan nyabun sih ya. Jadi pikirannya kotor. Cibir Jati sambil menyesap es jeruk dalam cup yang dia pegang. Sabunnya habis buat kepala yang di bawah, Jat. Makanya kepala atas kotor mulu, nggak bersih-bersih. Tukas Yudis dan kedua sahabatnya sontak tergelak bersama. Ya kali aja di sana dapat kenalan bule, lumayan kan? Apalagi kalau sampai melakukan one night stand. Apa nggak mantap tuh? Belah cowok yang memasang tato di dada dan lengan kanannya tak mau kalah dari kedua sahabatnya. Dari ketiga orang itu memang, Miko yang paling tampan tapi paling playboy dan mesum. Mawanya, Deci Jati. Emang mau aku gitu? Gimana sih kalian? Kali aja mimpi aku bisa terwujud di sana. Ucap Miko berapi-api sambil menyesap batang rokoknya. Mimpimu kejauhan, Bung. Lagian nih ya, kamu pikir deh. Mana ada cewek bule mau sama produk lokal? Secara mereka udah terbiasa sama yang gede-gede. Yang ada punya kamu cuma dijadiin korek hidung tuh bule, Mik. Ejek Yudis dan kedua teman Miko terbahak bersama. Iso tahu kamu. Punyaku gede lagi, kalau kecil mana ada cewek yang mau sama aku? Bela Miko dan dia mendengus sebal. Namun sama sekali dia tidak marah kepada 2 sahabatnya itu. Saling ejek seperti itu memang kerap terjadi di antara mereka. Mereka juga membahas waktu pemberangkatan. Maklum dana yang terbatas, mereka hendak ke Bali menggunakan kapal. Mereka juga sudah memperhitungkan segalanya. Dari harga tiket tempat yang akan mereka kunjungi, dan makanan apa yang akan mereka beli agar uang mereka cukup hingga saatnya pulang nanti. Beruntung, mereka sedikit terbantu dan di antara teman kuliahnya. Ada 2 anak Bali yang menawarkan rumah mereka untuk menginap. Dan kedua teman itu juga akan mengantarkan mereka dan menemani ketiga kemanapun selama ada di Bali. Tentu saja, Jati, Miko dan Yudi sangat menerima bantuan tersebut. Lumayan, hitung-hitung irit dana. Setelah bermusyawarah dan sepakat mereka berangkat ke Bali 1 minggu lagi, mereka pun membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Tubuh yang sangat lelah membuat mereka memilih pulang dan beristirahat daripada bermain sampai tak ingat waktu seperti biasanya. Dan waktu memang tak terasa bergerak begitu cepat hingga waktu keberangkatan piknik pun tiba. Di rumahnya masing-masing, mereka nampak sedang sibuk mempersiapkan segala keperluan yang hendak mereka bawa. Di sana nanti hati-hati loh, Mik.
Jangan lupa sering-sering ngasih kabar. Ucap Ibu Miko yang hanya bisa duduk sambil menatap sedih ke arah anaknya. Iya, Ibu. Astaga. Sudah berapa kali Ibu ngomong kayak gitu? Apa nggak bosen? Balas Miko yang entah mengapa merasa heran dengan sikap ibunya beberapa terakhir ini. Miko tahu sang ibu mengkhawatirkannya. Apalagi ini pertama kalinya Miko akan pergi jauh menyeberangi lautan. Sudah pasti kekhawatiran menyergap relung hatinya beberapa hari ini. Apa salah ibu mengkhawatirkan anaknya? Kenapa kamu malah kayak nggak terima gitu? Sungut ibu sembari melengos dari tatapan anaknya yang berdiri mematung di pintu kamar. Miko menghembus kasar nafasnya dan dia mendekati sang ibu. Bu, kalau ibu cemberut seperti itu, sama aja ibu mendoakan anaknya bernasib buruk loh karena khawatir yang berlebihan. Apa ibu mau? Kapal yang aku tumpangi tiba-tiba terhempas badai dan terseret pusaran air laut karena seorang ibu yang keberatan melepas anaknya berangkat piknik beberapa hari. Peluk. Sang ibu seketika memukul bahu anaknya. Kalau ngomong itu hati-hati. Jadi kenyataan kualat kamu. Sungut ibu namun Miko malah tergelak. Ya makanya ibu jangan terlalu khawatir. Doain aja perjalanan anaknya sukses, tanpa hambatan hingga pulang dalam keadaan selamat. Balas Miko begitu suara tawanya sedikit mereda. Iya, ibu doain, puas. Miko tidak menjawab. Dia malah tergelak dan merangkul ibunya hingga sang ibu pun merekahkan senyumnya. Bukan hanya orang tua Miko, orang tua Jati dan Yudis pun merasakan kekhawatiran yang sama. Mereka juga berdebat kecil dengan orang tua mereka masing-masing hingga akhirnya hanya doa terbaik serta restu yang mereka ucapkan. Tak lama kemudian, mereka pun telah berada di atas kapal. Semua barang bawaan sudah mereka cek masing-masing tanpa ada yang tertinggal hingga sebuah suara seperti saksofon berbunyi begitu keras sebagai tanda kalau kapal akan segera berangkat. Dan beberapa menit kemudian kapal pun bergerak meninggalkan dermaga. Bali, aku datang.